Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa produk yang fast moving atau laku keras di pasaran di kurun waktu 2015, 2016 sampai dengan 2018, 2019. Kenapa saya memilih kurun waktu tersebut? Karena memang di waktu-waktu tersebut, di tahun-tahun tersebut, saya sedang berlatih menjadi seorang motoris. Mengingat sejak pertengahan tahun 2019, saya sudah mulai bergabung menjadi staf administrasi. Ya, jadi itu alasan mengapa saya ingin membahas tentang produk-produk yang fast moving di kurun-kurun waktu tersebut. Oke, langsung aja kita ke produk yang pertama, Chocolatos Drink. Nah, Chocolatos Drink ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh Garuda Food. Selain karena rasanya yang enak, Chocolatos Drink ini kenapa saat itu begitu booming, begitu viral, begitu banyak dicari, permintaan di pasaran begitu tinggi? Ya, dikarenakan bintang iklannya Stephen William. Saat itu Stephen William sedang hype-hypenya dengan filmnya yang berjudul Anak Jalanan. Dimana di film tersebut, kalau nggak salah, dia itu perannya sebagai boy. Sehingga ketika emak-emak, ibu-ibu, dan anak perempuan sedang menggandrungi film-film tersebut, ketika melihat si boy ini membintangi iklan Chocolatos Drink, akhirnya ibu-ibu dan anak-anak perempuan ini pun menjadi penasaran dengan produk Chocolatos Drink ini. Alhasil di pasaran pun, permintaan produk Chocolatos Drink ini sangat tinggi. Makanya ketika setiap saya datang ke toko-toko kecil, retail gitu ya, itu pasti yang pertama ditanyain sama ibu-ibu itu, sama tukang warung, ya produk tersebut. Ada Chocolatos Drink nggak? Kalau ada Chocolatos Drink saya baru mau beli, kalau nggak saya nggak mau beli. Banyak yang bilang seperti itu. Pokoknya kasarnya gini deh, kalau bawa produk tersebut, kita gak nawarin pun, kita diam pun, asal kelihatan sama si tukang warung, pasti langsung diambil sama mereka dan mereka mau bayar. Pengambilannya pun gak sedikit. Toko kecil itu kan biasanya paling ambilnya 1 renteng, 2 renteng. Nah, untuk produk ini mereka sanggup ngambil 4 renteng, bahkan 1 karton atau 1 dus. Saking mereka yakin bakal lakunya ya, karena se-hype itu produknya. Ya, jadi produk ini, faktor utama mengapa dia laku, selain karena rasa dan terobosan yang dianggap baru, ya juga dikarenakan bintang iklannya yang lagi sangat-sangat digandrungi oleh ibu-ibu dan anak perempuan. Kemudian, produk fast moving atau produk yang laku keras di pasaran yang selanjutnya adalah Garuda Rosta Kacang Panggang. Nah, Garuda Rosta Kacang Panggang ini juga berasal dari Garuda Food. Ya, saya mengira bahwasanya produk ini laku karena cita rasanya yang cocok dengan lidah sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan bahkan kalau saya melihat dari orderan sales, Garuda Kacang Rosta ini sampai saat ini bisa dibilang masih menjadi salah satu produk yang fast moving. Nggak beda jauh dengan ketika dia dulu, ketika awal-awal viral, ketika awal-awal lagi laku-lakunya. Tapi nilai minus dari produk ini adalah, jadi kan si produk ini tuh kalau yang dulu satu dusnya itu 6 renceng dan ukurannya lumayan gede lah. Tapi harganya mungkin satu dus itu hanya sekitar 51.000 kalau untuk retail. Ketika kita mampu ngejual misalkan 10 dus per hari, sekitaran 510.000. Itu pun saat kita bawanya tuh ribet ya. Jadi di saddle bagnya itu 10 karton itu atau 10 dus itu, ya jadinya kelihatan nominalnya kecil tapi bawahnya tuh ribet gitu. Karena memang si produk Rosta ini secara kemasan tuh satu dusnya tuh bisa dibilang cukup gede lah kalau dibandingkan dengan Chocolatos Drink yang slim tadi. Jadi cukup makan tempat lah di saddle bagnya. Sehingga ketika dulu saya jadi motoris pun orderan tuh banyak, cuma kalau misalkan semua orderan dipenuhi, ya nggak akan kebawa produk yang lain. Oke, produk selanjutnya yang fast moving ketika saya jadi motoris adalah Kopi Cup. Nah, Kopi Cup ini merupakan produk dari Mayora. Jujur ya teman-teman, untuk produk Kopi Cup ini baru saya tahu ketika saya jadi motoris. Jadi pas di rumah saya nggak tahu bahwasanya ada minuman rasa kopi di dalam cup yang rasanya enak banget. Nah, saat itu kita diberikan target untuk menghabiskan 7.000 dus Kopi Cup ini dalam jangka waktu kurang lebih sebulan. Baik tim salesman, tim TO, tim retail, dan sekaligus tim motoris itu dipush supaya setiap harinya menjual Kopi Cup sebanyak-banyaknya agar si stok Kopi Cup ini habis gitu. Nah, yang menarik dari Kopi Cup ini ya teman-teman, dulu saya pertama kali dapat omset setelah 3 bulan nggak pernah nyampe target, itu pecah telurnya sama Kopi Cup gitu. Jadi dulu ketika 3 bulan saya nggak pernah nyampe target, saat itu targetnya sekitar 700.000 dan saya paling banter cuma nyampe 600.000. Selama 3 bulan itu saya dimarahin terus sama manajer saya karena nggak pernah nyampe target. Tiba-tiba suatu hari ada toko yang order si Kopi Cup ini sebanyak 50 dus. Dan di hari itu saya kurang lebih dapat sekitaran 1 juta. Nah, itulah hari dimana saya pertama kalinya nyampe target berkat menjual Kopi Cup. Tapi mirisnya ya teman-teman, ketika Kopi Cup ini stoknya begitu membludak di pasaran, akhirnya banyak oknum-oknum yang menjual si Kopi Cup ini dengan harga di bawah pasaran. Jadi kan kalau nggak salah dulu motoris itu saya ngejual 19.500 atau 20.000. Nah, ada freelance gitu ya yang ngejual harganya jauh banget gitu. Ada yang ngejual 17.500, ada yang ngejual 18.500. Ya akhirnya itu membuat harga pasar jadi hancur gitu. Nah, untuk produk Kopi Cup ini menurut saya alasan mengapa dia laku ini adalah ya karena selain karena rasanya, dia juga termasuk terobosan baru karena inovasinya gitu. Biasanya kan yang namanya kopi yang cita rasanya seenak itu ya biasanya emang benar-benar kemasan kopi yang diseduh dulu gitu. Nah, ini ada kemasan kopi yang saat itu awalnya harganya 1.000, kemudian naik jadi 1.500, yang benar-benar kayak sirup tapi dia dalamnya kopi dan rasanya enak. Nah, ini menurut saya mind blowing gitu ya untuk orang-orang di saat itu. Dan karena cita rasa dan terobosannya itulah yang menyebabkan Kopi Cup ini laku.
Selain karena memang stoknya yang lagi membludak sehingga salesman itu banyak yang mempromosikan ke toko-toko. Tapi kan kalau misalkan promosi terus-terusan pun, salesnya digempur pun ya, kalau misalkan masyarakat nggak cocok dengan rasanya pasti ditolak ya. Tapi ini kan cocok, makanya dia laku. Kemudian produk yang fast moving selanjutnya adalah Roma Malkis Coklat. Nah ini juga merupakan produk dari Mayora. Nah untuk Malkis Coklat ini ya teman-teman, sama halnya dengan yang lain, laku keras, banyak permintaan. Nah saya punya pengalaman ketika saya belanja ke suatu preline gitu ya. Dia ini preline tapi udah kayak distributor. Nah dia punya cara tersendiri untuk memasarkan si Malkis Coklat ini. Jadi kan di gudangnya ini numpuk barang-barang yang kurang laku. Setiap pembeli yang mau beli 2 dus Malkis Coklat ini, maka wajib membeli juga 1 dus produk yang kurang laku. Dan itu berjalan dengan efektif ya teman-teman. Karena yang dilihat oleh si pembeli mungkin bukan barang yang kurang lakunya, tapi Malkis Coklatnya dia harus dapat sebanyak-banyaknya. Jadi kan si Malkis Coklat ini nggak bisa dibeli eceran 1 piece gitu ya, karena memang dia itu per pak dijualnya. Nah dulu saya karena saking sukanya sama si Malkis Coklat ini, karena rasanya enak, gurih dan lezat gitu ya. Di jalan kalau saya lapar tuh ya udah, saya ambil 1 pak, saya makan sambil pakai ngemil, dan ketika di gudang saya bayar sendiri. Pertama alasannya karena memang instan, bisa diambil saat itu juga gitu ya, nggak usah beli ke warung. Yang kedua harganya mungkin ada selisih 1.500 lebih murah gitu. Kemudian produk fast moving yang selanjutnya adalah Nabati 2000. Kenapa saya spesifik menyebutkan Nabati Whopper 2000 rasa keju? Ya karena memang yang paling laku, yang paling banyak diminati adalah yang kemasan 2000 ini. Karena kan rasanya itu ada yang rasa stroberi, rasa coklat, dan juga rasa susu plus rasa keju. Nah yang paling laku ini adalah yang kemasan 2000 yang rasa keju. Nah saya juga punya cerita unik untuk Nabati 2000 ini ya. Jadi dulu teman-teman saya tuh sampai bilang ke saya tuh bahwasanya saya itu adalah orang yang kesurupan sama Nabati 2000. Karena apa? Karena saking kayak kecanduannya gitu. Jadi hampir setiap pagi sarapan saya itu rata-rata bukan nasi, tapi Nabati 2000 sebanyak 2 piece. Siang harinya 1 piece dan sorenya 2 piece. Jadi kurang lebih sehari itu saya bisa sampai makan 5 piece Nabati 2000. Yang dimana kalau dihitung harganya kan persatuannya itu kurang lebih 1.700 atau 2.000 ya. Jadi sehari itu saya menyisihkan uang 10.000 untuk 5 piece Nabati ini ya. Bahkan tidak jarang juga kalau misalkan saya lagi ke jalur yang jauh, yang jaraknya lebih dari 20 km, karena di jalan saya suka ngantuk, ya supaya agak ngantuk, saya ngakalinya dengan cara sambil ngemil si Nabati 2000 rasa keju ini. Dan di lapangan ya teman-teman, karena saking lakunya si produk ini, toko kecil pun pengambilannya itu jarang yang di bawah 10. Mereka ngambil 10 piece, 15 piece, 20 piece, ada yang 30 piece. Bahkan kalau tokonya agak gede dikit, dia bukan grosir tapi ya warung, tapi lumayan gede, dia ngambilnya 1 dus, 2 dus, ya karena selaku itu. Kemudian produk fast moving yang selanjutnya adalah Geri Malkis Keju dari Garuda Food. Nah Geri Malkis Keju ini kenapa dia laku menurut saya? Ya mungkin karena dari segi cita rasa, untuk Malkis yang berselimut keju yang cita rasanya pas di lidah masyarakat sebagian besar Indonesia, ya Malkis keju ini ya teman-teman. Nah tapi untuk Malkis keju ini kendalanya dulu seingat saya pas lagi rame-ramenya pasokan stok dari pusat itu sedikit, dan kalau nggak salah dia sempat ngilang beberapa bulan gitu. Yang akhirnya ketika lagi tinggi-tingginya permintaan, kemudian pasokan stoknya kurang bahkan menghilang, akhirnya mampu digantikan oleh produk dari kompetitor. Dan ketika produknya udah mulai banyak lagi dan mulai didistribusikan lagi, akhirnya masyarakat sudah mulai terbagi gitu. Ada yang tetap milih si Malkis keju, ada yang berpaling ke kompetitornya. Ya alasannya mungkin kalau saya rasain ya, si rasa dari kompetitor ini nggak lebih enak dari rasa Malkis keju yang dari Garuda Food ini. Cuma ya dari segi distribusi, si Garuda Food ini sempat nggak konsisten, jadi bikin jengkel si toko. Itulah yang menyebabkan beberapa orang berpaling dari si Malkis keju Garuda Food ini ya. Kemudian produk fast moving yang selanjutnya adalah Yupi. Untuk Yupi ini kan teman-teman juga pastinya sebagian besar udah familiar gitu. Bahwasanya Yupi itu ya permen yang ada gel-gelnya, yang di dalamnya tuh banyak bentuk karakter yang lucu-lucu. Dan otomatis pasar utama dari produk tersebut adalah anak-anak ya tentunya. Bahkan saking lakunya produk ini ya teman-teman, jadi kan stoknya tuh sempat agak susah karena mungkin tingginya permintaan. Akhirnya ada produk yang KW-nya. Nah si produk yang KW-nya ini juga sama-sama laku. Ya meskipun tidak setinggi penjualan Yupi yang asli, tapi Yupi yang KW ini termasuk yang tinggi juga penjualannya teman-teman. Karena apa? Karena masyarakat mungkin ya daripada yang aslinya nggak ada, ya udah mending yang KW-nya. Toh anak-anak tetap suka gitu. Mungkin itu pertimbangan pasar saat itu kenapa yang KW-nya tetap laku juga gitu. Kemudian produk fast moving yang selanjutnya adalah Kokobit. Nah Kokobit ini merupakan kompetitor dari Koko Drink yang dulu sempat dipegang oleh Garuda Food. Nah alasan mengapa Kokobit ini dulu begitu banyak permintaan, di antaranya adalah pertama karena harganya lebih murah dari Koko Drink, kemudian yang kedua dari segi kemasan juga lebih besar sedikit, dan yang ketiga dari segi cita rasa itu nggak jauh berbeda dengan Koko Drink. Sehingga masyarakat sebagai pembeli atau warung sebagai pembeli yang dimana dia juga ingin untungnya lebih besar, otomatis dia akan memilih Kokobit ini. Nah itulah teman-teman kurang lebih beberapa produk yang fast moving di masa saya latihan sebagai motoris. Nah tapi yang sampai saat ini konsisten penjualannya diantaranya adalah kacang rosta,
kemudian Malkis coklat dari Mayora, mungkin juga Nabati 2000, dan Coklatos Drink juga masih termasuk yang masih bagus lah penjualannya. Cuma kalau selain Rosta dan Malkis keju, mungkin permintaannya gak setinggi ketika dia lagi viral-viralnya dulu. Karena gini, ketika saya sekarang ke warung, itu di showcase warung tuh jarang ada kopi cup. Dulu ketika saya jadi motoris, kopi cup itu hampir di setiap warung ada gitu. Itu menandakan sekarang tuh eksistensinya mulai berkurang. Karena kebetulan tempat kerja saya juga bermitra dengan Garuda Food, jadi saya tahu gitu betapa penjualan untuk kacang rosta ini sampai saat ini masih tinggi. Artinya dia ini sustain lah, nggak viral terus anjlok penjualannya, nggak gitu. Konsisten lah, stabil untuk penjualannya. Begitu juga dengan Kokobit. Sejak saya nggak jadi motoris, saya tuh udah jarang banget, bahkan udah sama sekali hampir nggak pernah lihat produk Kokobit ada di showcase warung-warung gitu. Bahkan saya mengira jangan-jangan udah nggak produksi lagi gitu, karena saking udah lama, udah beberapa tahun nggak lihat itu Kokobit. Ya mungkin antara masyarakatnya udah mulai bosen, atau ada kompetitor baru gitu ya yang bisa memenuhi, yang lebih sesuai dengan keinginan lidah masyarakat. Ya saya juga nggak tahu ya, tapi intinya yang konsisten nilai jualnya menurut saya kacang rosta sama Malkis coklat itu, karena sampai saat ini pun Malkis coklat sama rosta itu saya masih suka, dan di warung tuh masih terus tersedia. Artinya memang minat masyarakat terhadap dua produk tersebut terutama itu masih bagus. Barangkali itu aja sih untuk video kali ini terkait beberapa produk yang fast moving ketika saya dulu latihan sebagai motoris. Mohon maaf untuk beberapa pihak yang merasa mungkin ada ucapan saya yang salah, yang dianggap merendahkan atau mencemarkan nama baik terhadap yang bersangkutan. Mohon maaf, saya nggak ada maksud seperti itu, tapi ini murni saya berbagi tentang pengalaman pribadi saya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada ucapan saya yang menyinggung, salah ucap, yang itu mencemarkan nama baik atau nggak enak di hati teman-teman atau di beberapa pihak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.